Halo semuanya, selamat datang kembali di Kira Jernih. Pernahkah kamu merasa menjadi bagian kecil yang tak terlihat dan tak penting? Merasa seolah kontribusimu tidak pernah dihargai karena tidak ada yang melihatnya? Jika iya, mungkin cerita kali ini akan memberimu sudut pandang baru. Ini adalah kisah tentang Ruri, si akar kecil yang hidup dalam kegelapan, namun memegang kekuatan luar biasa yang tak pernah ia sadari. Mari kita mulai. Jauh di bawah tanah yang lembab dan sunyi, hiduplah Ruri, sebuah akar muda dari pohon besar yang rindang. Dunianya gelap, hanya ditemani oleh gemerisik cacing dan butiran tanah. Setiap hari, dari dunianya yang tersembunyi, Ruri bisa mendengar kehidupan di atas sana. Suara burung bernyanyi di pagi hari, deru angin yang menyapa dedaunan, dan tawa riang anak-anak yang bermain di bawah pohon. Semua itu terasa begitu jauh, seperti mimpi yang takkan pernah bisa ia gapai. Sambil menatap ke atas, ke arah secercah cahaya samar yang menembus lapisan tanah tebal, Ruri berbisik pada dirinya sendiri dengan suara lirih. Setiap hari aku mendengar burung-burung itu bernyanyi di atas sana. Betapa indahnya dunia mereka. Kenapa? Kenapa aku tak bisa ikut melihat langit? Kenapa aku harus terkurung di sini? Saat itu, seekor cacing tanah menggeliat melewatinya. Ia berhenti sejenak, seolah merasakan kesedihan Ruri. Karena tempatmu memang di sini, kecil. Ini rumahmu, disinilah tugasmu berada, kata si cacing dengan lembut sebelum melanjutkan perjalanannya. Nasihat itu tidak membuat Ruri merasa lebih baik. Ia justru semakin murung. Rumahku, bisiknya lagi, lebih pelan dari sebelumnya. Tapi, apa gunanya aku di tempat yang tak pernah dilihat oleh siapapun? Aku hanya seutas akar kecil di antara jutaan lainnya. Mungkin aku hanya bagian kecil yang tak penting. Ruri menunduk, ujung tubuhnya yang berpendar lembut kini tampak meredup. Ia merasa begitu kecil, begitu terlupakan, dan tak tahu bahwa tepat di atasnya, Luma, si batang pohon yang bijaksana, mendengar setiap keluh kesahnya. Di atas sana, Luma merasakan getaran kesedihan yang mengalir dari bawah. Sebagai batang pohon yang kokoh dan telah hidup selama ratusan tahun, ia terhubung dengan setiap bagian dari dirinya, termasuk akar-akar yang tersembunyi di dalam bumi. Dengan suara dalamnya yang menenangkan, ia mengirimkan pesan melalui serat-serat kehidupan yang mengalir dari batang hingga ke akar terdalam. Ruri, suara Luma terdengar seperti bisikan angin di dalam tanah. Aku mendengarmu, kecilku. Jangan biarkan hatimu diselimuti kesedihan. Dunia di bawah tanah juga punya keajaiban tersendiri. Ruri terkejut mendengar suara itu. Ia tahu itu suara Luma, sang penjaga kehidupan di atas. Luma, apakah itu kau? Jawab Ruri ragu-ragu. Tapi di sini hanya ada kegelapan abadi. Aku ingin sekali merasakan hangatnya matahari. Aku ingin menjadi seperti daun-daunmu yang bebas menari di bawah langit biru. Luma seolah tersenyum dari atas. Daun-daunnya bergemerisik pelan, seolah ikut menenangkan Ruri. Ruri, tahukah kamu, daun-daun itu bisa menari dengan riang justru karena kamu memberinya kekuatan. Kamu adalah pahlawan yang tak terlihat. Dari kedalaman tanah, kamu yang dengan sabar mencari dan mengirimkan air segar serta mineral berharga agar kami semua bisa hidup dan tumbuh. Kata-kata Luma membuat Ruri terdiam. Ia belum pernah berpikir sejauh itu. Selama ini, ia hanya melakukan apa yang secara naluriah ia lakukan, menyerap air dan nutrisi. Ia tak pernah tahu bahwa tindakannya yang sederhana itu memiliki dampak yang begitu besar. Hatinya yang tadi dingin kini mulai terasa sedikit hangat. Meskipun belum sepenuhnya mengerti, benih pemahaman baru mulai tumbuh di dalam dirinya. Merasakan keraguan Ruri yang mulai sirna, Luma melanjutkan bimbingannya. Coba rasakan tanah di sekelilingmu, Ruri. Sentuhlah butiran-butiran lembab itu dengan seluruh dirimu. Di sanalah sumber kehidupan kita tersembunyi. Disitulah makanan dan air yang setiap hari kamu kirimkan padaku. Dengan penuh rasa ingin tahu, Ruri mulai menunduk dan memfokuskan dirinya. Ia merentangkan serat-serat halusnya lebih dalam ke tanah, menyentuh setiap butiran lembab dan akar-akar kecil lain di sekitarnya. Ia mulai merasakan aliran air yang sejuk dan nutrisi yang terkandung di dalam tanah. Sesuatu yang selama ini ia lakukan tanpa berpikir, kini terasa begitu bermakna. Saat ia mulai menyerap air dengan kesadaran penuh, ia merasakan energi baru mengalir dalam dirinya. Oh, jadi ini rasanya, bisik Ruri dengan takjub. Jadi, aliran air inilah yang membuatmu bisa berdiri begitu kuat dan tegak di atas sana. Tepat sekali, Ruri.
Jawab Luma dengan suara hangat. Kamu mengalirkan kehidupan ke seluruh tubuhku, dari ujung akarmu yang terdalam, hingga ke pucuk daunku yang tertinggi. Kamu adalah denyut nadi pohon ini, sebuah kesadaran yang luar biasa menyentak Ruri. Matanya yang besar dan bulat kini berbinar. Aku tak pernah tahu. Aku pikir aku hanya seutas akar yang tak berarti. Ternyata aku adalah bagian penting dari kehidupanmu. Saat itu juga, Ruri merasakan aliran air yang ia serap bergerak naik dengan kekuatan yang lebih besar. Dari tubuhnya, menuju batang Luma yang kokoh, lalu terus mengalir ke cabang, ranting, hingga akhirnya mencapai setiap helai daun di atas sana. Sebuah kilau lembut dan keemasan tampak menyelimuti tubuh Ruri. Ia tidak lagi merasa kecil atau tak berguna. Ia adalah pembawa kehidupan. Namun, ujian sesungguhnya bagi pemahaman baru Ruri akan segera tiba. Sore itu, langit di atas berubah menjadi kelabu. Awan hitam tebal bergulung-gulung, membawa angin kencang yang menderu-deru. Tak lama kemudian, hujan deras turun dengan lebatnya, disertai gemuruh petir yang menggelegar. Pohon besar itu mulai bergoyang hebat. Dari bawah tanah, Ruri bisa merasakan guncangan dahsyat. Tanah di sekitarnya bergetar, dan suara gemuruh di atas terdengar begitu menakutkan. Luma, aku mendengar badai. Anginnya kencang sekali. Apakah kamu baik-baik saja di atas sana? Teriak Ruri dengan cemas. Suara Luma terdengar sedikit bergetar karena terpaan angin. Namun tetap tenang. Aku kuat, Ruri. Aku akan bertahan. Tapi aku butuh bantuanmu. Aku butuh kamu menggenggam tanah ini lebih erat lagi. Jangan biarkan badai mencabutku. Mendengar itu, Ruri tidak lagi merasa takut. Rasa cemasnya berubah menjadi tekad yang membara. Ia tahu inilah tugasnya. Inilah saatnya membuktikan kekuatannya yang tak terlihat. Aku di sini, Luma, aku tidak akan kemana-mana, jawabnya dengan suara tegas. Ruri mengerahkan seluruh kekuatannya. Ia menancapkan dirinya lebih dalam ke dalam bumi, merentangkan jejaring akarnya lebih luas, mencengkeram setiap butir tanah dengan erat. Bersama ribuan akar lainnya, ia menjadi fondasi yang kokoh, menahan pohon raksasa itu dari amukan badai. Ia melawan kekuatan angin yang ingin merobohkan Luma, menahan tanah agar tidak longsor oleh air hujan. Ia adalah jangkar yang tak tergoyahkan. Malam itu terasa begitu panjang. Namun akhirnya, badai pun berlalu. Angin kembali berhembus lembut, dan hujan berhenti. Pohon itu, meskipun kehilangan beberapa daun dan rantingnya, tetap berdiri tegak dan megah. Semuanya berkat akar-akar yang tak terlihat di bawah sana, yang dipimpin oleh semangat Ruri si akar kecil. Keesokan paginya, dunia terasa begitu segar dan baru. Langit cerah, dan kicau burung kembali terdengar. Sinar matahari pagi yang keemasan menembus celah-celah tanah yang basah, dan untuk pertama kalinya, seberkas cahaya hangat menyentuh ujung tubuh Ruri yang berpendar. Rasanya begitu nyaman dan menenangkan. Ruri, suara Luma terdengar penuh rasa terima kasih. Lihatlah ke atas. Cahaya itu adalah ucapan terima kasih dari matahari. Cahaya itu untukmu juga. Ruri tersenyum lembut, merasakan kehangatan sinar itu meresap ke dalam dirinya. Aku tidak perlu lagi melihat langit untuk merasa berguna, Luma, jawabnya dengan damai. Aku bisa merasakannya dari sini. Aku bisa merasakan kehidupan yang kita ciptakan bersama. Dari dalam, kamu bukan lagi akar kecil yang ragu, Ruri, kamu adalah akar kecilku yang paling kuat, balas Luma dengan bangga. Ingatlah selalu, tanpamu yang bekerja dalam sunyi, aku takkan pernah bisa berdiri tegak untuk menyambut matahari setiap pagi. Di bawah tanah, Ruri bersinar lembut, berakar kuat dan damai di rumahnya. Dan di atasnya, sebuah pohon besar yang rindang berdiri kokoh, menjadi saksi bisu dari kekuatan terbesar yang seringkali tersembunyi, yang tak pernah terlihat oleh mata. Kisah Ruri mengajarkan kita sebuah pelajaran yang sangat berharga. Tidak semua hal penting di dunia ini harus terlihat. Kadang, kekuatan terbesar, kontribusi paling berarti, dan cinta yang paling tulus, justru datang dari tempat yang tersembunyi di dalam. Seperti akar yang menopang pohon, ada banyak pahlawan tak terlihat di sekitar kita. Mungkin, salah satunya adalah kamu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk menyukai video ini dan berlangganan kanal kami untuk cerita-cerita inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.